Salam, selamat pagi, selamat beribadah di rumah masing-masing. Pada kesempatan ini, kami akan membacakan berita jemaat pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021. Berita pelayanan, pimpinan ibadah oleh Ibu Pendeta Patmiati, Sarjana Teologi. Liturgus oleh Bapak Penatua Nadi, SP, dan dilayani oleh lingkungan Bethlehem. Berita keuangan, berita lain-lain tidak ada perubahan. Demikian yang kami sampaikan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, sidang jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Kamis tanggal 13 Mei 2021. Baiklah, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 14, bait 1 dan bait yang kedua. Muliakan Tuhan Allah. Pada bait yang kedua nanti, jemaat dimohon untuk berdiri. Kita tabiskan ibadah. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa yang telah meninggikan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Kita sambut putum dan salam tadi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 223, bait yang pertama dan yang kedua. Nyanyian malaikat nyaring bergema.
Nas pembimbing saya ambil dari Mazmur pasal 68 ayat 33 sampai 36 yang demikian bunyinya dengan perikop perarakan kemenangan Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Kita sambut nas pembimbing tadi dari nyanyian Kidung Baru nomor 21. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Ku diberikan Kidung Baru. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan terhadap seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Di dalam pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami, mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami, ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas untuk itu, telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk
berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian dan doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Silakan duduk. Kita sambut menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40. Bait yang pertama. Marilah kita membaca secara berbalasan dari Mazmur pasal yang 47 ayat 2 dan ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan. Itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini, pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus, diambil dari kitab Mazmur pasal yang 93 ayat 1 sampai yang ke-5. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami dimampukan untuk bisa datang ke rumah ibadah-Mu ini untuk beribadah bersama-sama, walaupun kami pada saat ini tetap beribadah secara virtual. Ya Bapa di surga, pada kesempatan hari ini pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang terambil dari Mazmur pasal 93 ayat 1 sampai 5. Ya Allah, berilah roh hikmat kebijaksanaan kepada kami semua, agar kami bisa mengerti dan memahami akan firman Tuhan ini, agar firman Tuhan ini bisa menjadi kehidupan kami di dalam menjalankan kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa di surga, jauhkanlah pikiran kami yang tidak menentu, agar kami bisa mengerti akan firman ini.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 93 ayat 1 sampai 5 dengan perikop Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak tergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, Bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita sambut menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426. Kita nyanyikan bait yang pertama. Jemaat Tuhan, Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53, perenungan kita dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada pagi ini. Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Allah. Kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan karuniakan. Kami sungguh bersyukur karena rahmat Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini, meskipun tetap di rumah kami masing-masing, kami beribadah bersama dalam rangka hari kenaikan Yesus ke surga. Pada saat ini kami akan bersama mendengar perkataan Tuhan. Kami akan mengerti masuk Tuhan ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Dan kami mengingat apa tugas kami sebagai manusia yang masih hidup di tengah dunia ini. Berkati kami semua dengan kuasa Roh Kudus ketika kami mendengar dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Karena kami sadar manusia tidak hidup dari roti saja. Manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah yang hidup. Amin. Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Di bawah 2 perikop.
Yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan yang kedua adalah kenaikan Yesus. Semulai ayat 4. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kenaikan Yesus 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Setiap orang yang mendengar perkataan ini sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Shalom. Ada perkataan, ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Sangat jarang jemaat kekasih Tuhan perpisahan itu mendatangkan sukacita. Sangat jarang perpisahan itu mendatangkan kegembiraan yang besar. Biasanya di dalamnya ada kesedihan. Biasanya jemaat di dalamnya ada perasaan duka, ada kekecewaan, dan juga mungkin di dalamnya ada rasa penyesalan. Sehingga kembali berbalik sebuah kata mengatakan, pertemuan itu yang disesali, karena harus ada sebuah perpisahan. Pada saat ini jemaat kekasih Tuhan, dua perikop ini menyampaikan bagaimana yang terjadi sebelum Yesus naik ke surga dan sesudah dia naik ke surga. Kita melihat perpisahan yang terjadi saat Yesus mati di kayu salib, dikubur, dan kita melihat jemaat kekasih Tuhan kesedihan luar biasa para murid. Bingung. Ada juga mereka mengurung diri dengan kekecewaan, bertanya mengapa itu terjadi kepada Yesus. Sementara mereka ingat bahwa Mesias harus menderita dan mati. Kelihatannya jemaat dalam peristiwa penyaliban itu membuat mereka melupakan perkataan Tuhan, sehingga perpisahan pada saat kematian Yesus itu sangat menyakitkan bagi mereka. Tetapi kita melihat bagaimana Yesus membuktikan perkataannya, bahwa tidak hanya sekedar mati begitu saja, tetapi dikatakan Yesus bangkit pada hari ketiga, dan dibuktikan sebelum dia naik ke surga, dia meyakinkan kepada semua murid kembali penampakan bahwa dia bangkit. Kita melihat jemaat kekasih Tuhan dalam nas firman Tuhan, ada banyak dia membuktikan bahwa dia adalah Allah yang bangkit.
melalui penampakan. Pertama Maria Magdalena, kemudian ke-11 murid, kedua orang murid kepada Thomas. Dan ada banyak yang dia kerjakan untuk meyakinkan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Dan itu Yesus mengatakan bahwa agar mereka percaya perkataan Tuhan. 48 kita melihat nas ini. Lalu dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Mengerti kitab suci. Dan akhirnya jemaat kekasih Tuhan melalui penampakan itu sebelum Yesus naik ke surga, para murid percaya bahwa Yesus itu bangkit. Sehingga apa yang terjadi, perpisahan dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga tidak lagi menyedihkan. Beda jemaat dengan perpisahan ketika Yesus disalibkan. Beda. Tetapi dikatakan perpisahan dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini, dikatakan dalam firman ini yang membuktikan sangat berbeda. Dikatakan dalam ayat 52. Saya tekankan dengan perkataan dengan sangat bersuka cita. Lalu pertanyaan jemaat, mengapa perpisahan melalui kenaikan Yesus ke surga itu sangat bersuka cita para murid? Kita melihat beberapa hal penting. Menjadi pengetahuan, kekuatan untuk meneguhkan iman kita bahwa Yesus naik ke surga. Kenaikan Yesus ke surga itu jemaat penguatan. Bagi kita umat manusia bahwa kita menerima berkat. Di situ dia mengangkat tangannya dikatakan dan memberkati mereka. Selanjutnya kenaikan Yesus ke surga itu mengatakan bahwa Yesus berkuasa atas segala apapun. Atas segala apapun. Tidak hanya di dunia ini tetapi di surga jemaat. Dia berkuasa. Dan titik kesempurnaan karya Tuhan itu adalah ketika dia naik ke surga. Apa dikatakan dalam Yohanes? Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagiku dan tempat bagimu. Sehingga apa dikatakan? Di mana aku berada, di situ nanti kamu akan berada. Ini jemaat mengatakan bahwa Yesus itu berkuasa di bumi dan di surga. Kalau hanya berkuasa di bumi, jemaat, tidak berkuasa di surga, pengharapan kita mungkin menjadi pengharapan hampa. Karena bagaimana nanti ketika kita meninggalkan dunia? Siapa yang berkuasa? Tetapi dikatakan dia naik ke surga. Yesus adalah Allah yang berkuasa. Sehingga dikatakan tidak sedih mereka mendengar ada perpisahan ketika Yesus naik ke surga. Sudah diperlengkapi. Sudah diberi berkat, sudah diyakinkan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Selanjutnya jemaat, kenaikan Yesus ke surga itu memberikan sebuah keyakinan, jangan takut. Ketika Yesus disalibkan, mereka mengurung diri di rumah mereka, mengunci rumah rapat-rapat. Tapi dikatakan ketika Yesus naik ke surga, mereka berada di dalam bait Allah, memuliakan Allah. Kalau kita jemaat dengan akal fikir kita menafsir perkataan ini mau mengatakan, setelah Yesus naik ke surga, mereka tidak takut untuk berkumpul memuji memuliakan Tuhan. Ini yang terjadi setelah Yesus naik ke surga. Dan selanjutnya jemaat kembali. Kenaikan Yesus ke surga ini memberi mandat pelayanan bagi kita. Karena kita hidup ini jemaat, juga hidup dalam masa penantian. Yesus naik ke surga dan dia nanti akan datang kembali. Kita hidup dalam masa itu. Sehingga dikatakan dalam firman ini di ayat 48, kamu adalah saksi semuanya ini. Ini tugas kita. Dia memberi tongkat estafet pelayanan bagi hidup kita.
Sehingga ketika kita hidup, kita tidak jemu-jemu bersaksi tentang Kristus dalam hidup kita, apapun yang terjadi. Karena jemaat kita tidak tahu kapan waktu, kapan saat. Ketika Tuhan berkata, "Hai kembali anak-anak manusia," tidak tahu. Kita ini hidup dalam masa penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita juga tidak tahu. Tapi yang kita aminkan melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga, Dia ada, naik ke surga menyediakan tempat terbaik bagi kita, kehidupan dan kekekalan. Jemaat kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika para murid membuktikan kenaikan Yesus ke surga, memberi semangat sukacita, menjadi sebuah perenungan bagi kita sekalian. Kita pun demikian. Apapun yang kita kerjakan akan terus diberkati oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan. Kalau kita sadar jemaat ada banyak kekurangan, kelemahan kita ini. Tapi apa dikatakan oleh Tuhan? Dalam kelemahan itu kuasa Tuhan justru sempurna di dalamnya. Kita melihat. Dalam kekuatan kelemahan itu Dia berkenan memberkati, dikatakan. Dia memperlengkapi. Sampai nanti Dia mengatakan kepada para murid, "Kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi pada saat pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta." Sidang jemaat kekasih Yesus Kristus, kita juga pun demikian melalui sukacita di hari kenaikan Yesus ke surga ini. Tidak menyerah, tetap semangat, tetap sukacita menjalani hidup ini. Tetap berada di dalam kehidupan kita di bait Allah yang suci. Terutama dalam pandemi ini, tetap keluarga kita sebagai gereja-gereja yang kecil. Di sana Allah hadir menjadi bait Allah. Dan terus memuliakan Allah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita percaya karena dalam kehidupan kita Allah yang berkuasa. Tidak hanya jemaat di bumi ini, tapi juga Dia berkuasa di surga. Jadi Dia berkuasa atas kehidupan kita. Bukan dunia yang berkuasa, tapi Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Pandemi terus terjadi, tapi saya yakin jemaat, Tuhan tahu yang terjadi saat ini. Ada maksud kehendak Tuhan. Dan kenaikan Yesus ke surga ini, mungkin tahun ini adalah tahun yang berbeda. Karena berbarengan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dalam kekuatan kebersamaan, kami juga mengucapkan selamat Hari kenaikan Yesus ke surga. Dalam kebersamaan keagamaan di tengah kehidupan masyarakat. Meskipun berbeda keyakinan, tapi tetap satu dalam kasih kebersamaan, dalam cinta, dalam kesatuan, dalam pertolongan yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita bersama mendengarkan puji-pujian dari SPPR Lingkungan Bethlehem. Yesusku juru selamat.
Kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Kami sungguh bersyukur karena Yesus naik ke surga, pergi untuk menyediakan tempat bagi kami. Yesus ke surga bukti bahwa tidak hanya berkuasa di bumi tapi juga di surga, berkuasa atas segenap kehidupan kami manusia. Kami percaya Tuhan Allah akan terus memperlengkapi kami, akan terus menopang, menuntun, memelihara hidup kami dalam setiap perjalanan kami di tengah dunia fana ini. Kami mengaminkan setiap perkataan Tuhan ya dan amin yang sudah kami dengar, akan menguatkan, meneguhkan iman kami, meyakinkan kami tetap setia selama-lamanya mengiring Tuhan sepanjang umur hidup kami. Kenaikan Yesus ke surga membawa berkat bagi setiap keluarga yang beribadah. Keluarga-keluarga kami akan terus diberkati, dan jaminan itu datang dari Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna dengan kebaikan kemurahan Tuhan yang terus mengalir dalam hidup keluarga kami. Suami, istri, anak-anak, menantu dan cucu hidup indah dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kenaikan Yesus ke surga juga memberkati melawat bangsa negara kami dengan satu keyakinan bahwa Tuhan adalah Allah di atas segala-galanya, akan terus memelihara bangsa negara kami di tengah pandemi ini. Tuhan Allah akan melawat bangsa kami, khusus bangsa Indonesia ini, sehingga dengan pertolongan kekuatan Tuhan mampu untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan bangsa negara kami, Tuhan hadir memberkati bangsa kami. Pemerintah dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah sungguh bergantung kepada Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak pernah merasa sendiri, berjuang, berkarya bagi bangsa negara, bagi masyarakat, bagi siapapun yang ada di tengah kehidupan mereka. Kenaikan Yesus ke surga memberi semangat bagi kami gereja-gereja Kalimantan Evangelis untuk terus memberitakan Injil Tuhan, menjadi saksi Tuhan yang terus dipakai untuk melayani Tuhan, sehingga kami tidak pernah jemu-jemu berkarya, berbuat, bertindak, melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Karena kami percaya karya jerih lelah kami demi Yesus pasti dihargai. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami sadar ada banyak kelemahan, kekurangan kami, tapi dengan kekuatan Tuhan yang menyempurnakan kami, memberikan kekuatan dan pertolongan yang sempurna bagi kami. Berkati pendeta, seluruh penatua diakon, majelis jemaat, terkhusus di jemaat GG Sababila, majelis calon Rusot Melawen Raya, kami yang terlibat bersama dengan lingkungan Bethlehem dalam pelayanan, singer pianis, operator LCD sound system, dalam perekaman, petugas yang terlibat juga diberkati. Kami percaya yang kami lakukan, yang kami perbuat tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Segala sesuatunya pasti mendatangkan kebaikan. Ketika kami memberi yang terbaik bagi Tuhan, yang terbaik dari Tuhan pun akan Tuhan beri bagi hidup kami. Karena kami percaya berkat Tuhan pasti tidak akan pernah tertukar bagi kehidupan kami yang setia memberi hidup dan kehidupan kami bekerja di ladang Tuhan. Kenaikan Yesus ke surga memberikan kekuatan bagi jemaat yang berduka cita,
bagi jemaat dalam keadaan sakit. Ada banyak jemaat kami yang terpapar oleh virus corona ini. Kuasa Allah bekerja menyembuhkan, memulihkan. Mereka yang isolasi mandiri di rumah, mereka yang dirawat di rumah sakit. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati, memulihkan. Para petugas kesehatan kami, Tuhan juga memberkati. Hidup dan kehidupan mereka beri, melayani sesama di dalam kehidupan ini. Berkatilah Bapa di surga hidup dan kehidupan kami. Bila hari kenaikan Yesus ke surga yang memberi semangat juang bagi kami, setiap orang percaya tidak menyerah, tidak takut, karena Yesus segala-galanya bagi hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa di surga pada saat ini, dalam ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami teringat anak kekasih kami, Mikhail Stephen, pada tanggal 8 Mei ini berulang tahun ke-13 tahun. Kami percaya Allah Bapa di surga, Tuhan Allah bekerja atas kehidupan anak ini. Masa depan terbaik, gilang gemilang pasti ada dalam Tuhan. Masa depan yang terbaik yang Tuhan sediakan, kami aminkan bagi kehidupan anak kekasih kami Stephen. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan kehormatan di tangan kiri. Panjang umur, sehat badan, kuat iman di dalam Tuhan. Tumbuh kembang diberkati. Masa depan diberkati. Hidup dan kehidupan menjadi kebanggaan. Kesaksian yang hidup. Menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun anak ini berada. Kami percaya seluruh orang tua mereka pun berbahagia melihat kebaikan kemurahan Tuhan melalui anak ini. Bapa di surga, berkati semua jemaat juga yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Kasih kemurahan Tuhan yang tidak pernah berubah, yang tidak terbatas, akan menjamin, memelihara hidup mereka. Di tengah pandemi ini bersatu hati kami jemaat dalam kekuatan iman topang menopang dalam setiap pekerjaan Tuhan. Kami percaya ini semua datang dari Tuhan. Kami berikan untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kebersamaan kasih kami dalam kehidupan jemaat menjadi berkat terbesar yang hidup dan memberi sebuah janji kekuatan bagi kehidupan kami setiap orang yang percaya. Kami adalah satu tubuh dalam Kristus, bersama-sama bekerja berkarya bagi Tuhan dan sesama kami. Ini doa permohonan kami bersama. Ini syafaat kami. Dalam kekuatan iman percaya kami angkat, kami serahkan di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
persembahan syukur, marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Dengan nas persembahan diambil dari kitab Hagai, pasal yang kedua ayat yang ke-9. Kepunyaan kulah perak dan kepunyaan kulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Segala puji, syukur bagi Tuhan yang telah memberkati segala usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini, sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini. Sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam persembahan ini kita iringi menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 210. Kita nyanyikan bait yang pertama sampai yang kedua. Kuutus Kau. Ku
berdiri. Kita menyanyi di dalam nyanyian pengutusan dari Kidung Pujian dengan judul O Yerusalem. Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, Terima berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera.